Pengkhianatan di pucuk pimpinan, wah ini kedengarannya kayak judul film thriller ya, tapi ini adalah pertanyaan yang benar-benar mengguncang panggung politik Venezuela. Yuk, kita bedah sama-sama. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa benar Delcy Rodriguez yang notabene orang paling dipercaya Maduro malah jadi pemain kunci di balik layar untuk deal rahasia dengan Amerika Serikatnya Trump? Mungkinkah ada permainan tingkat tinggi di lingkaran dalam rezim? Ini misteri geopolitik yang akan kita coba bongkar bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih buat dicatat. Pembahasan kita kali ini bukan buat nunjuk-nunjuk jari atau melempar tuduhan personal ya. Analisis kita murni 100%, didasarkan pada data dan laporan dari sumber-sumber yang terbuka. Kita lihat faktanya, bukan asumsi. Dan soal kredibilitas, tenang aja, sumber-sumber kita ini bukan kaleng-kaleng. Kita ambil dari laporan media internasional sekelas Reuters dan Le Monde, data lapangan dari lembaga kayak Slate, sampai analisis mendalam dari Atlantic Council. Semuanya informasi yang bisa Anda cek sendiri. Jadi, kita nggak akan cuma main tebak-tebakan siapa sih pelakunya. Fokus kita lebih dalam dari itu. Kita mau bongkar gimana caranya mesin politik ini bekerja, kenapa ini bisa sampai terjadi, dan yang paling penting, apa efek domino strategisnya ke depan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, pertanyaan besar di Caracas. Untuk bisa paham apa yang terjadi, kita perlu lihat gambaran besarnya dulu. Apa sih konteksnya, dan kenapa isu ini tiba-tiba jadi begitu panas dan mendesak buat dibicarakan? Gini loh, penangkapan Maduro ini bukan sekedar berita soal pergantian presiden. Ini tuh kayak gempa politik, sebuah sinyal yang kenceng banget bahwa aturan main di Amerika Latin bisa berubah total. Apalagi kalau udah ada campur tangan dari kekuatan besar kayak Amerika Serikat, stabilitas satu kawasan jadi taruhannya. Terus kenapa ini jadi penting banget sekarang? Nah, karena semua ini terjadi di tengah badai yang sempurna. Ada persaingan energi global yang makin sengit, krisis migrasi yang luar biasa besar, dan Amerika yang lagi berusaha keras menegaskan lagi pengaruhnya. Satu guncangan kecil di Caracas aja bisa menciptakan tsunami yang efeknya sampai ke sekutu jauh Venezuela, kayak Rusia dan Cina. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Gimana sih operasi penangkapan ini dijalankan? Disinilah keanehan-keanehan mulai muncul. Karena semuanya terasa berjalan, terlalu mulus. Justru ini yang memicu lebih banyak pertanyaan. Coba deh, kita perhatikan urutan waktunya. Katanya, negosiasi rahasia itu udah jalan dari tahun 2025. Terus, boom, tanggal 3 Januari 2026, Amerika melancarkan operasi militer. Dan yang paling gila, cuma selang 12 hari, Direktur CIA udah bisa duduk satu meja sama Delcy Rodriguez di Caracas. Ini cepet banget, sangat-sangat gak biasa. Dan ini dia yang paling bikin dahi berkerut. Serangan presisi dari Amerika itu nyaris tanpa perlawanan berarti. Militer Venezuela yang kita tahu lumayan kuat, kok seolah-olah mempersilahkan ini terjadi. Menurut data Achlet, perlawanan yang signifikan itu hampir nol. Sulit kan untuk nggak curiga kalau ada kerjasama dari orang dalam? Kecurigaan ini bukan cuma datang dari para analis loh. Dengerin deh kata Francisco Santos, mantan wakil presiden Kolombia. Ini tokoh penting di kawasan itu. Dia bilang terang-terangan, seseorang menyerahkan Maduro. Kalau udah orang selevel dia yang ngomong, ini bukan lagi sekedar gosip. Ini tuduhan yang sangat serius. Oke, semua petunjuk sepertinya mengarah ke satu nama, Delcy Rodriguez. Mari kita bedah lebih dalam sikapnya. Coba perhatikan baik-baik gimana retorika atau cara bicaranya bisa berbalik 180 derajat cuma dalam hitungan beberapa hari aja. Lihat deh kontrasnya. Di awal Januari dia teriak-teriak bilang tindakan Amerika itu penculikan barbar. Belum sampai 2 minggu, tanggal 15 Januari, nadanya berubah total, jadi menyerukan dialog dan damai. Bahkan sampai buka pintu lebar-lebar buat perusahaan minyak Amerika. Dari kutukan jadi undangan. Perubahan secepat dan sedrastis ini, mencurigakan. Jadi, apa sih yang sebenarnya dia lakukan? Anggap aja dia lagi main sirkus, berjalan di atas utas tali. Di satu sisi ada ancaman dari Trump yang nggak main-main. Di sisi lain, dia harus menenangkan pendukung setia rezim supaya nggak dicap pengkhianat. Dan di saat yang sama, dia juga harus kasih apa yang Amerika mau. Ini aksi penyeimbangan politik tingkat dewa. Para analis politik punya istilah keren buat strategi ini. Madurisme tanpa Maduro. Intinya apa? Ideologinya boleh tetap, tapi pemimpinnya, mukanya bisa diganti. Ini adalah cara rezim Chavismo buat beradaptasi demi bertahan hidup. Mereka meredam omongan anti-Amerika sambil secara pragmatis kasih konsesi ekonomi yang Washington inginkan. Oke, kita udah coba bongkar apa yang mungkin terjadi di balik layar. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Terus gimana? Apa aja konsekuensi jangka panjang dari semua manuver politik ini?
Jadi pada akhirnya pertanyaan siapa mengkhianati siapa itu mungkin jadi nggak relevan lagi. Pertanyaan yang sesungguhnya yang jauh lebih penting adalah apa efek domino dari kejadian ini buat masa depan Venezuela dan ya seluruh kawasan Amerika Latin. Dan efek dominonya itu langsung terasa. Pihak oposisi merasa dikhianati karena kesepakatan ini terjadi di level elit tanpa melibatkan mereka. Negara tetangga kayak Brazil dan Kolombia jadi makin cemas soal migrasi. Sementara itu, kekuatan global kayak Rusia dan Cina terbukti nggak bisa berbuat banyak, cuma bisa protes dari jauh. Peta kekuatan regional jelas-jelas lagi digambar ulang. Jadi kita sekarang ada di sebuah persimpangan jalan. Apakah ini awal dari sebuah era baru kerjasama yang lebih pragmatis dan bisa menstabilkan Venezuela? Atau jangan-jangan ini justru menyulut api dalam sekam, membuka babak baru ketidakstabilan yang bisa jadi lebih berbahaya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih sudah menyimak analisis ini.